Kita akan membahas di nomor 8, yaitu babul wa'di wal iqtisadi fihi. Bab tentang memberikan nasihat dan melakukannya secara ringkas. Artinya ketika kita memberikan nasihat jangan panjang-panjang, cukup pami kamu orang kalimah 5 menit, 8 menit. Kemudian kalau kita khutbah Jumat, karena situasinya berbeda, meskipun ada orang yang mengatakan mangpang mumpung, ya kadang-kadang orang yang melakukan Jumatan itu ada orang yang istilahnya istirahat gitu ya. Istirahat kan jam 1 ia kerja gitu ya. Sampai khutbah Jumatnya itu sampai jam 12.40 sampai 45. Sementara ia belum makan sama sekali gitu. Nah, itu jangan sampai hal itu terjadi ya. Katakanlah cukup 30 menit itu ya untuk khutbah dan sholat. Jadi cukup untuk khutbah dan setengah jam lah cekap. Nah, kaitan dengan babul wa'di, bab tentang nasihat ya, ini cara mengajaknya itu dengan harus hikmah. Hikmah itu dengan cara yang bijak. Wal mau'idotil hasanah, dan nasihat yang baik. Kenapa kita harus dengan cara yang bijak dan nasihat yang baik? Agar ketika seseorang yang diajak bicara itu menerima apa yang kita sampaikan. Jangan sampai ketika orang yang diajak bicara itu malah membenci kita. Itu jangan. Contoh, ketika kita memberikan nasihat bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Nah, itu perbuatan yang salah, jangan ulangi. Kenapa? Karena dalam Rasulullah memberikan nasihat seperti ini. Nah, misalkan dengan cara yang ada yang keras. Nah, kamu misalkan dengan cara yang nggak cara yang kasar gitu. Kembali. Nah, itu kan bukan cara dengan menerima, tapi maling dendam gitu ya, kepada kita, dan dalam hatinya itu ada rasa dendam. Misalkan kita ketika contoh kembali memberikan nasihat yang sekarang kalau kita lihat itu viral ya, orang-orang yang berkendaraan tapi sambil merokok gitu ya. Sehingga ya memang itu tidak boleh. Orang yang di belakangnya itu kadang menghisap abu rokok, asap rokoknya ya, udara rokoknya, asap rokoknya, atau juga kan namanya rokok itu kan membakar ya, itu kertas ya, atau juga membakar rokoknya itu yang bukan sanes dirami tembakau ya. Kan itu suka kena mata. Pak, maaf, punten. Nah, itu kan secara enak gitu ya. Ketika kita membicarakannya itu. Jadi enak ketika kita orang yang mengajak bicara itu enak ya. Kemudian orang yang diberikan nasihatnya itu enak juga. Kecuali kalau ia tidak menerima. Non urusan kamu. Nah, itu kan itu udah kalau seperti itu udah jangan diteruskan. Berarti dia tidak menerima. Pak, Bu, punten, Pak, maaf, ini asap rokoknya kena ke belakang, punten. Nah, itu mungkin agak enak gitu ya. Kalau cara dengan Pak, itu Pak, kasihan Pak dengan Bapak tuh benar nggak ngerti baca undang-undang. Itu mungkin orang itu akan beda dengan cara menerimanya gitu ya. Nah, oleh karena itu tadi dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 135, ud'u, ajaklah
ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, ya. Bil hikmah, dengan cara yang bijak, wal mau'idatil hasanah, dan nasihat yang baik. Banyak sekali kisah-kisah yang menjadikan, ya, bagaimana Rasulullah SAW ila sabili rabbika, ya, mengajak kepada jalan Islam, ya, dengan cara lemah lembut. Salah satunya adalah yang saya sering ulang itu tentang orang Yahudi yang matanya buta kemudian disuapin oleh Rasulullah. Dia masuk Islamnya itu ketika Rasulullah SAW sudah meninggal. Itu dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua, ada seorang Yahudi yang ingin membunuh Rasulullah, yaitu Daksur, kalau saya Daksur. Jadi ketika Rasulullah SAW sedang istirahat di bawah pohon, kemudian seorang Yahudi ini datang kepada Rasulullah ingin membunuh Rasulullah. Nah, ketika dia kan lihat-lihat dulu, ya, sahabat, ada sahabat nggak, ada teman Rasulullah nggak? Nah, ketika Rasulullah menyendiri, langsung pedang itu di hadapan, di atas kepala Rasulullah. Hei Muhammad, siapa yang akan melindungimu sekarang? Kemudian Rasulullah dengan tegas, Allah yang akan melindungiku, sampai si pedang ini gemetar, langsung jatuh, diambil oleh Rasulullah. Hei, pada asal atau siapa namanya, saya lupa lagi, siapa yang melindungi, tidak ada, silahkan kau pergi. Nah, artinya dengan perkataan Rasulullah, mungkin kalau orang tangkap kemudian bunuh, kan sekarang ya, mungkin bunuh lah, tangkap gitu. Tapi seorang Yahudi ini termenung kemudian ia masuk Islam. Ada lagi Sofwan, ya tadi Daksur dan sekarang Sofwan. Sofwan itu ada yang apa istilahnya itu, ia berbaris tapi keluar dari barisan oleh Rasulullah. Sofwan ini luruskan. Kemudian Sofwan berkata, bukankah ya Rasulullah kau memberikan bukankah kau utusan Allah? Nah, kemudian betul, kalau begitu apa yang kau inginkan? Aku ingin memelukmu wahai Rasulullah. Nah, jadi artinya bahwa Rasulullah SAW berdakwah itu tidak lepas dari dengan bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Nah, kemudian ada yang sifatnya Rasulullah SAW itu keras, tegas, tegas gitu ya. Seperti dalam khutbah Idul Fitri, kemudian Jumat, itu dengan tegas tapi dengan hikmah. Ya. Nah, artinya bahwa salah satu Islam itu diterima, ya, di tanah Arab, salah satunya adalah caranya dengan cara rahmatal alamin, kemudian bil mau'idatil hasanah, dengan cara yang baik. Nah, sama seperti kepada siapapun, ya, itu tentu ketika kita namanya manusia, alam adalah makhluk sosial, harus dengan cara yang lemah lembut agar orang yang diajak bicaranya itu menerima apa yang kita ucapkan. Nah, kalau kita secara dengan strength, ya, strength itu dengan cara nada yang keras, ya, itu biasanya orang tidak menerima kepada kita. Salah satu contoh juga kepada anak kita. Dek, udah waktunya, waktu subuh, bangun sholat. Tapi kalau dengan cara bangun sholat, jangan. Nah, itu mungkin caranya mereka itu akan berontak gitu. Bisa saja berontak gitu ya. Tapi dengan cara yang lembut, mudah-mudahan suatu hari mereka paham atau mengerti. Nah, hadisnya kaitannya dengan babul mau'idatil hasanah, babul wa'di, ya, bab tentang nasihat. Wa an Abi Wa'ilin Syakikin,
dari Abi Wa'il Syakik ibn Salamah, kana ia telah berkata, kana Ibnu Mas'udin adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridho kepadanya, yudakkiruna. Nah, yudakkiruna itu dari dakaro yudakkiru, ia memberi nasihat, memberi pelajaran. Fi kulli khamisin, pada setiap hari Kamis. Nah, kalau kita Ustaz Tatan mungkin hari Senin, ya. Kalau kita hari Rabu, kalau Ustaz Dede hari Sabtu ya. Ustaz Dede hari Sabtu. Faqala lahu rajulun, maka seseorang berkata kepadanya. Jadi kepada Ibnu Mas'ud. Jadi artinya Ibnu Mas'ud ini seorang sahabat yang diberikan kelebihan ilmu. Banyak sekali sahabat-sahabat yang diberikan kelebihan ilmu itu, salah satunya adalah Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Abbas, keponakan Rasulullah. Karena Ibnu Abbas ini seorang keponakan juga didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, pahamkanlah dia dalam agama. Oleh karena itu keturunannya nanti ada yang namanya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah. Kalau Utsman juga sama ya, dari Bani Umayyah sama ya. Jadi sahabat-sahabat, Waalaikumsalam, sahabat-sahabat yang diberikan ilmu yang lebih ya. Nah, faqala lahu rajulun, maka seseorang berkata kepadanya, tidak disebutkan namanya, jadi kepada Ibnu Mas'ud ya. Nah, apa katanya? Ya Aba Abdurrahman, wahai hamba Allah yang maha pengasih gitu ya. Maksudnya hamba Allah yang maha pengasih, Abdullah lah gitulah. Lawaditu annaka dakartana kulla yaumin. Aku ingin engkau memberikan nasihat kepada kami itu kulla yaumin, setiap hari. Jadi kalau mau apa ya, mungkin kalau ada pengajian mah setiap hari adakan pengajian. Nah, apa kata Ibnu Mas'ud? Faqala, maka ia berkata, amma innahu yamna'ni min dalika, adapun yang menghalangiku untuk aku melakukan memberikan nasihat setiap hari. Nah, ini ukrahu an umillatikum, sesungguhnya aku bukan benci ya, tidak suka bil mau'idati, dengan nasihat seperti Rasulullah SAW itu khawatir kalau asamah, bosan, bosan tiap hari mah. Nah itu. Nah artinya seperti Quran pun itu turun ya, itu tidak setiap hari. Jadi hikmah Quran turun itu yang pertama ya, bagi Rasulullah dan sahabatnya itu yang pertama dihafal langsung. Dihafal kemudian langsung dipraktekkan. Yang kedua hikmahnya adalah bahwa satu ayat dengan ayat yang lain itu tidak tertukar. Contoh tentang kaum Bani Israel di surat Al-Baqarah ada, di surat-surat yang lain pun ada. Nah artinya tidak tertukar. Nah itu hikmah. Kemudian hikmah selanjutnya itu ketika Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur, kemudian dipraktekkan, kemudian ada hukum yang lain. Nah atau ilmu yang lain juga. Nah jadi
itulah hikmah Al-Quran secara berangsur-angsur. Nah kalau misalkan mungkin kalau Al-Quran itu secara tiap hari turun gitu ya, aduh ya bisa saja sahabat ini tadi seperti yang dikatakan Rasulullah, bisa saja ini makhofatas sama, aku khawatir kalian itu bosan. Nah sebetulnya dakwah itu tidak selalu harus dengan bilisan saja, ya, dengan lisan saja. Dakwah itu dengan bil fi'li, bil amal itu lebih efektif sekarang itu. Jadi lebih apa ya, lebih taktis gitu ya. Ya contoh kan kepada anak kita ya, misalkan kita bangun subuh. Nah, bangun sholat, ayo. Nah itu kan dengan kita bil lisan iya, bil amal iya. Gitu. Bil amal itu dengan anggota tubuh kita pergi ya ke masjid, itu lebih praktis agar mereka itu nanti suatu hari melihat ya. Atau juga misalkan kurban ya, jadi saya mau kurban gini nah tapi tidak tapi kita bil amal itu membantu ya. Membantu cara mengerat dagingnya seperti ini, cara membuka kulit dari dagingnya seperti ini. Nah, itu lebih praktis kalau sekarang itu lebih praktis. Jadi dengan dakwah dengan bil amal, bil amal itu dengan pekerjaan. Nah, jadi mengapa ya, Ibnu Mas'ud tadi ya, tidak setiap hari khawatir bosan dan bosan. Nah, jadi artinya bahwa pekerjaan itu, amalan perbuatan itu ya, lebih disukai oleh Allah sedikit tapi istimrar. Nah, istimrar itu terus menerus gitu. Misalkan kita melaksanakan sholat tahajud misalkan minimal 2 rakaat gitu ya. Tapi tiap dinten gitu, terus saja. Nah, kalau misalkan 11 ya, misalkan atau ya misalkan 11 terus tiap hari tapi engke henteu gitu loh. Tidak. Kenapa? Aduh bosan, capek. Nah, gitu. Meskipun sedikit tapi continue gitu. Atau juga misalkan kita infak. Infak itu misalkan 2.000 tapi tiap hari continue, jangan sampai misalkan terus besar gitu ya. Kenapa enggak bosan? Nah, itu jangan. Jadi meskipun sedikit tapi continue. Nah, kemudian hadisnya ini kaitannya dengan bab sholat Jumat, tapi ditempatkannya itu di babul wa'di. Wa an Abil Yaqdon, dan dari Abil Yaqdon Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan ridho kepada keduanya. Qala, ia telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, inna tula sholati rajuli, sesungguhnya panjangnya sholat seseorang. Sesungguhnya panjangnya sholat seseorang. Wa qisara khutbatihi, dan ringkas khutbahnya. Ma'innatun, tanda min fikhihi, dari kefakihannya. Kefakihannya itu dari tanda pemahamannya terhadap apa? Al-Quran dan hadis. Nah, kata Rasulullah, fa'atilus sholah, maka panjangkan sholat, waqsurul khutbah, dan ringkaskan khutbahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, seperti tadi Bu, dalam sholat Jumat ya, jangan sampai punten khutbahnya masalah misalkan tentang infak gitu ya. Tapi kamana gitulah, kamana membicarakan tentang kamana. Jadi kali itu kadieu gitu.
Itu kadang-kadang punten itu materi teh kok dari sini bang ka dieu. Jadi si jamaah itu tidak fokus gitu. Dia tetap tentang masalah apa gitu. Nah kalau mau ya itu tadi pengajian yang seperti ini. Nah kalau khutbah mah fokus saja tentang muamalah berkata yang baik, terus ada perkataan yang baik kaitannya dengan lisan apa gitu ya. Dan jangan sampai kemana kadieu itu deui fokus deh. Nah itu kadang-kadang ada yang seperti itu gitu. Sampai panjang lebar tapi kadieu gitu. Jadi waksuru khutbah dan ringkaslah oleh kalian khutbahnya. Rawahu Muslim. Nah seperti tadi kalau khutbah Jumat, sholat ya, itu cukuplah setengah jam ya, setengah jam. Kalau misalkan apalagi kalau sholat duhurnya itu adzan Jumatnya itu misalkan jam 12:05, orang yang kerja kasihan gitu lah. Jadi jam 12:45 baru beres, baru makan, keluar, misalkan sholat sunat kan, misalkan sholat sunat, kemudian ada zikir, kemudian doa. Nah, baru pas mau makan jam 12 jam 1 kurang 5 masuk lagi gitu. Nah itu khawatir hawatos lah bahasa Sunda hawatos. Jadi setengah jam cukup lah, setengah jam cukup. Nah kita tambah satu hadis lagi bab tentang babul wa'di wa an irbadi bin Sariyah. Nah, ini jarang ada ya seorang sahabat ini, jangan dengar gitu ya. Dan dari Irban bin Sariyah radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridho kepadanya, wa adona itu memberikan nasihat kepada kami Rasulullah SAW mau idotan dengan satu nasihat wajilat min hal qulub yang menggetarkan hati, Nah seperti kalau kita lihat Bu ya para dai ya itu ada yang punya spesialis tertentu ya. Contoh kalau Ustaz Hadi Hidayat tentang fikih ya. Ustaz Aam juga sama tentang fikih. Kalau Ustaz yang Persib itu dulu kan ngomong Persib ya. Yang sekarang itu harus ada di Trans TV tiap Sabtu. Yang putih-putih itu masih ini Ustaz Hilman. Kalau Ustaz Hilman itu tentang hati ya, tentang keluarga yang mungkin ya rata-rata perempuan yang mengalami dalam rumah tangganya oleh suami gitu ya. Itu bagus kalau. Kemudian Ustaz yang punya pesantren di Bogor saya juga itu suka ya itu di CNCTV. Jadi punya masing-masing ya kalau kita kadang suka ini ya karena ini. Nah, kemudian mauidotan wajilat minhal qulubu yang menggetarkan hati. Ustaz Faiz ya, saya juga suka Ustaz Faiz karena antara kehidupan dengan kenyataan yang memakai Ustaz Faiz ya, Faiz. Kemudian wadarofat minhal uyun. Nah, wadarofat minhal uyun itu kemudian mata kami berair linang gitu. Keluar air mata saking sedihnya. Berlinang air mata. Wa dzakaral hadis, dan ia menyebutkan hadis wa qad sabaqa bi kamalihi fi babil amri wal muhafadzah ala sunnah. Nah, sungguh sempurnanya bab tentang menjaga ini sudah disebutkan bab tentang menjaga sunnah. Nah, artinya bahwa kalau kita mendengar firman Allah, kalau ya menangis gitu ya tentang adab.
Ya salah satu contohnya surat Al-Zalzalah ya. Kemudian faqala al-insanu malaha, faqala al-insanu malaha, pada hari itu manusia kemana ia pergi. Kemudian surah Al-Qiyamah, kalau kita membacakannya ya, menghayatinya itu kita itu nangis gitu ya, tersentuh hatinya ya. Itu kan mau idotil hasanah juga gitu ya, nasihat yang baik yang Allah firmankan dalam Al-Quran, kemudian kita menangis, itu hal yang wajar. Oleh karena itu menangis dalam sholat itu boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Kalau menangisnya kita memahami apa yang difirmankan Allah. Tapi misalkan upami menangisnya teh orang teh ngaos surat Al-Ahzab, tapi emut si bapak meni teganian nangis gitu. Nah itu nggak boleh. Jadi artinya antara yang dibaca dengan pikiran kita itu bertolak belakang, itu nggak boleh. Tapi kalau menangis, misalkan ya Allah, misalkan menuju tahiyat, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min fitnatil mahya wa min Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal, itu boleh kita menangis gitu ya. Kita memahami, ya Allah jauhkanlah hamba-Mu ini dari azab kubur, azab neraka, dan dari gangguan fitnah kehidupan dan fitnah setelah kematian juga, dan dari fitnah dajjal, itu boleh menangis. Jadi kita memahami, tapi jangan tadi menangisnya tapi kita memikirkan yang tadi, misalkan kumurang kali di nanti perkataan yang tidak baik atau sama suami, nah itu tidak boleh. Artinya fokus gitu ya, fokus. Nah itu tentang babul wa'di, bab tentang nasihat wal iktisadi fihi, dan melakukannya secara ringkas. Maka ibu pilih nomor